Di Korea, ada sebuah kisah seperti ini. Ada seorang gadis kecil bernama Sowon. Dia dilahirkan dalam keluarga kelas pekerja biasa. Ayahnya adalah seorang pekerja di sebuah pabrik. Ibu membuka toko kelontong kecil. Hari itu, Sowon pergi ke sekolah, di luar hujan deras. Ibu ini khawatir anaknya akan bertemu orang jahat. Jadi menyuruhnya untuk pergi ke jalan utama. Tapi tak disangka, orang jahat masih muncul. Di jalan Sowon dihentikan oleh seorang pria. Dia memohon pada Sowon untuk mengizinkannya menggunakan payung bersama. Sowon sangat baik hati jadi telah setuju dengannya. Tapi tak disangka, kebaikan hatinya ini memberinya kehidupan yang menyakitkan. Pria itu memperkosa Sowon. Gadis kecil mencoba yang terbaik untuk memanggil polisi. Ayah Sowon juga langsung ke rumah sakit setelah menerima telepon. Ketika mereka melihat wajahnya yang terluka hingga cacat, mereka berteriak keras. Ibunya terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Seharusnya tidak membiarkan putrinya pergi ke sekolah sendirian di hari hujan itu. Dokter memberitahu ayah Sowon, bahwa kondisinya sangat buruk. Dia harus menjalani banyak operasi untuk menyelamatkan hidupnya. Sang ayah juga tak berdaya meminta dokter untuk menyelamatkan putrinya. Operasi ini sangat sukses. Dokter juga menyelamatkan nyawa Sowon. Ketika ayah mengunjungi anaknya. Ketika gadis kecil itu bangun, dia memberitahu ayahnya bahwa, "Aku pikir ayah sangat sibuk saat itu. Tapi lukaku sangat serius. Jadi aku menelepon polisi." Gadis kecil itu berkata sambil air mata mengalir dari sudut matanya. Gadis ini memang sangat pengertian, memilukan. Lalu sang ayah pergi ke kantor polisi. Sheriff memberitahu ayah bahwa mereka tidak memiliki cukup bukti sekarang. Jika ingin menangkap pemerkosa, Sowon harus secara pribadi berdiri untuk menghadapi penjahat. Sang ibu ini setelah mendengar itu segera memprotes keras. Tidak bisa membayangkan orang yang menderita luka yang tak terhitung jumlahnya adalah Sowon. Jika dia harus melihat gambar pria itu sekali lagi, dia tidak akan tahan. Untungnya, seorang psikolog ada di sana untuk membantu. Awalnya dia selalu menolak. Tapi setelah dibimbing oleh psikolog, dia akhirnya menunjukkan penjahatnya. Polisi segera pergi ke rumah dan menangkapnya. Setelah menerima berita itu sang ayah bergegas ke kantor polisi. Tapi polisi blokade tempat kejadian. Dia hanya bisa melihatnya melalui sebatang besi dan berteriak ke dalam. Tiba-tiba seorang teman menelepon dan memberitahu ayahnya bahwa media telah mempublikasikan ini. Segera reporter akan pergi ke rumah sakit. Kemudian mulai menyiarkannya secara langsung. Jadi dia cepat-cepat lari ke rumah sakit dan memeluk Sowon dengan cepat lari. Hanya ibu yang tinggal di sana dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan para reporter. Ketika Sowon melihat orang-orang ini, matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Gadis kecil itu bertanya kepada ayahnya apa yang dia lakukan salah. Pada saat ini, dia menemukan bahwa tas usus besarnya rusak. Gadis kecil itu mulai merasa kesakitan dan memprotes. Dia tidak tahu bahwa dia tidak akan pernah sehat seperti dulu. Gadis Sowon berusia 8 tahun setelah diperkosa dan masih mencoba untuk terus menjalani kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama memiliki masalah psikologis. Dia tidak berani mendekati pria. Bahkan ketika ayah mengunjunginya, dia juga menutupi selimut. Ayahnya tidak punya pilihan selain mengawasinya dari jauh. Ayahnya tidak berani tinggal di sana lama juga. Dia khawatir putrinya akan panik. Sejak itu, dia tidak berani menunjukkan wajahnya di depannya lagi. Untuk dapat menyembuhkan luka psikologis putrinya. Ayah gadis itu pergi ke perusahaan boneka beruang. Sewa pakaian boneka beruang. Tapi biaya sewanya 2 juta seminggu, dia tidak mampu menyewa. Untungnya, karyawan itu meminjamkannya pakaian boneka beruang lama. Pada malam hari, Sowon melihat seekor beruang memasuki ruangan dan juga memiliki kotoran di wajahnya. Boneka beruang itu tidak mengatakan apa-apa dan tulisan di papan tulis. "Ayo pulang rumah sayang." Gadis kecil itu juga menulis di papan tulis. "Kalau begitu kamu harus pulang juga. Teman-teman sedang menunggumu." Sowon memeluk beruang itu erat-erat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang tak kenal setelah operasi. Sejak itu,
Boneka beruang sering datang mengunjunginya di malam hari. Diam-diam berteman dengan gadis itu. Secara bertahap dengan bimbingan psikolog Sowon juga mulai berbicara. Setelah keluar dari rumah sakit, sang ayah takut Sowon merasa tidak nyaman kalau melihatnya. Jadi dia menggunakan kain yang memisahkan kursi pengemudi dari kursi belakang. Ketika Sowon sampai di rumah, dia melihat bahwa pintunya ditutupi dengan banyak gambar. Setiap gambar adalah catatan pelajaran-pelajaran. Jadi bocah yang sering ngebully Sowon takut Sowon gak masuk sekolah. Jadi dia beri pelajaran, dia telah membuat catatan. Setelah itu, teman-teman sekelasnya semua datang ke sini untuk merekatkan kertas Sowon. Ketika teman-teman tahu Sowon telah kembali, juga bergegas berlari dan bertanya kepada ayah Sowon apakah dia baik-baik saja. Setelah bertanya, bocah itu tiba-tiba menangis. Jika saya pergi bersamanya hari itu, dia tidak akan mengalami hal seperti itu. Anak ini, apa yang kamu tangisi? Tidak apa-apa, tapi tidak apa-apa. Apakah ingin makan permen? Nah, masuk ke dalam. Sebelum pergi ke sekolah, Sowon sangat memperhatikan ususnya yang mengeluarkan suara. Itu sebabnya dia menekan perutnya agar tidak mengeluarkan suara lagi. Di belakangnya ada beberapa anak laki-laki. Diam-diam melindunginya dari belakang. Ketika dia melewati tempat dia diperkosa sebelumnya, dia tiba-tiba berhenti berjalan. Pada saat ini beruang itu tiba-tiba muncul lagi dan memberinya kekuatan. Kemudian sang ayah pergi memohon kepada kepala sekolah. Tolong jangan biarkan gadis itu berinteraksi dengan guru laki-laki. Tolong jangan biarkan teman-teman menggertak Sowon. Di malam hari sang ayah menyiapkan tas untuknya. Ada permen di dalamnya. Dengan begitu, bisa membanjiri suara yang keluar. Meskipun harus pergi bekerja setiap hari, tapi dia selalu memanfaatkan istirahat makan siangnya untuk menemukan putrinya. Ketika anaknya tidak senang dia akan berdiri di halaman sekolah menari. Bahkan ketika pergi ke sekolah, sepulang sekolah, dia selalu tersedia. Sampai suatu hari tiba-tiba dia memanggil boneka beruang itu kembali. Apakah kamu ayahku? Gadis kecil itu membuka kepala boneka beruang itu dan tersenyum cerah. Dia akhirnya merasa bahwa dia telah mengatasi ketakutan psikologisnya. Dalam persidangan, pelaku membenarkan dirinya sendiri. Itu bukan dia. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sampai polisi menunjukkan baju korban yang berlumuran darah. Itu ditemukan di rumahnya dan diperiksa DNA. Dia segera mengoreksi kebohongannya. Saat itu dia sendiri sedang mabuk. Jadi sang ayah pergi ke penjara untuk menanyainya. Kamu masih ingat? Aku tidak akan pernah membiarkanmu bebas keluar dari hukum. Jangan mengancamku. Kalau tidak, ketika aku keluar dari penjara, aku tidak akan menyerah putrimu. Melihat penjahat ini begitu liar, ayahnya sangat marah. Tapi hanya bisa memegang kursi dan menggedor pintu kaca. Ketika dia sampai di rumah dia memberitahu istrinya. Atau belikanku asuransi. Jika hakim menilai ada yang salah, maka aku akan bertindak sendiri. Untuk membuat penjahat menerima hukumannya, Sowon harus keluar dan menunjukkannya lagi. Setelah pergi ke pengadilan, pengacara lawan datang untuk bertanya kepada gadis itu. Apakah Anda ingat dia berbau alkohol pada dirinya? Ada. Kemudian, pengacara pembela hari itu, penjahatnya terlalu mabuk jadi telah melakukannya. Meskipun pengadilan memutuskan dia bersalah, tapi hari itu persepsinya tidak jelas. Jadi pada akhirnya menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara. Tuntutan ganti rugi korban juga ditolak. Ibu gadis itu juga mengkritik pengadilan. Tapi hakim tidak sepenuhnya mengabaikannya. Tiba-tiba ayahnya berdiri. Memegang tanda pengadilan Korea, berjalan menuju penjahat. Ketika dia hendak mengambil tindakan, tiba-tiba Sowon berlari dan memeluk kakinya. Dia menurunkan senjatanya. Saya tidak mengerti dengan jelas tentang hukum Korea. Penjahat dengan kejahatan keji hanya mendapat 12 tahun penjara. Dia hanya perlu menghabiskan 12 tahun di penjara, tetapi korbannya kehilangan seluruh hidupnya. Film Hope didasarkan pada kisah nyata. Sejak tahun 2008 seorang pedofil Korea. Desember tahun 2008 pada hari yang berangin dia memperkosa Sowon.
Desember tahun 2009 pengadilan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara. Pada tanggal 13 Desember tahun 2020 dibebaskan dari penjara. Pada tahun 2018, penjahat menjalani hampir 400 jam psikoterapi. Psikolog telah menyimpulkan bahwa tingkat residivismenya sangat tinggi. 对溯源说，希望每个孩子的童年都能明亮而芬芳，不被罪恶所光顾。